Jangan kemudian kamu capek, aku capek, karena sudah menjadi stigma dalam masyarakat bahwa domestik itu perempuan, dilimpahkan ke perempuan saja. Apakah itu manusiawi? Saya ukurannya itu aja gitu. Itu manusiawi apa enggak gitu. Salam komunitas, kembali lagi pada perempuan bekerja. Di dalam masyarakat kita ada beberapa pekerjaan yang memang itu dilekatkan atau dinilai lebih cocok untuk dikerjakan oleh perempuan gitu ya Mbak. Salah satu contohnya itu bisnis online atau melakukan bisnis dari rumah atau melakukan pekerjaan UMKM gitu. Kebetulan kan juga Averus itu melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha UMKM gitu, dan itu memang rata-rata didominasi ibu-ibu gitu. Nah, menurut Mbak Lila gimana nih? Apakah memang pekerjaan yang berkaitan dengan industri rumah tangga atau pekerjaan online yang bisa dilakukan oleh di rumah itu memang lebih cocok dilakukan perempuan, atau malah itu ya bisa dilakukan laki-laki atau perempuan? Kalau kita bilang membahas tentang kesetaraan, tentunya pilihan perempuan apapun itu perempuan bisa memilih gitu. Dia mau menjadi apapun itu bisa. Bahkan itu yang kemudian perempuan inginkan gitu. Seharusnya apapun yang diinginkan perempuan itu bisa. Ya setinggi-tingginya lah, jadi apapun itu perempuan bisa. Tidak harus kemudian perempuan tuh cocoknya jadi guru loh gitu. Perempuan tuh cocoknya ya yang kemudian bisa disambi di rumah pekerjaannya gitu. Seharusnya memang perempuan punya hak yang sama, dia mempunyai cita-cita yang itu sangat tinggi dan luas, bebas memilih pekerjaan apa dan cita-cita sebagai apa gitu. Cuman memang di kultur kita atau mungkin di beberapa negara yang masih budaya patriarkinya sangat kuat ya, ketika perempuan itu memilih apa yang diinginkan dan itu tidak sesuai dengan budayanya, perempuan menjadi enggan karena takut dari stigma gitu, stigma di masyarakatnya. Ada kemudian yang perempuan ingin terus sekolah sampai kemudian jenjang S3 gitu atau jenjang S2. Cuman karena ditakut-takuti sama keluarganya kamu sekolah tinggi-tinggi nanti nggak ada yang berani melamar kamu gitu Laki-laki yang seperti apa kemudian nanti mau jadi suami kamu kalau kamu pendidikan tinggi-tinggi gitu. Ada yang kemudian bilang seperti itu. Nah, jadi kemudian tidak heran ketika perempuan ya menjadi takut untuk kemudian bebas memilih sampai sebatas atas, sampai setinggi mana kemudian saya menggapai cita-cita itu. Karena ya beberapa kultur kita gandoli istilahnya ya, memberati gitu, dan dari kecil loh itu stigma seperti itu gitu. Udah habis S1 kamu cepat nikah cepat nikah, nanti kalau kamu tua-tua gitu, maksudnya menikah di usia yang sudah cukup tua gitu, nanti gimana kamu punya anaknya gitu, atau kemudian gimana nanti suamimu nggak jadi perawan tua kayak gitu yang kemudian kan merendahkan cita-cita perempuan gitu. Itu sudah dari kecil gitu. Jadi makanya itu akan membuat skill perempuan dan laki-laki juga beda jauh akhirnya gitu. Ya namanya juga perempuan gitu, makanya ya isone ngono tok gitu. Perempuan ya bisanya seperti itu aja. Padahal dari kecil dia sudah cenderung ditekan untuk beberapa keinginan dia gitu. Kembali ke aktivitas yang cocok gitu kan. Sebenarnya saya bilangnya tidak menjadi aktivitas yang cocok. Tapi apapun yang perempuan lakukan, apapun yang ibu kerjakan menjadi aktivitas, itu menjadi pilihan yang memang sudah menjadi nyaman bagi perempuan itu. Kalau menurut saya pekerjaan yang dulu, soalnya saya menjadi bankir gitu, pulang malam jam 8 gitu kan, terus kemudian di rumah saya capek, ternyata saya nggak bisa mengerjakan hal yang lain gitu. Dan itu tidak membuat nyaman bagi perempuan, ya sah-sah aja kemudian dia keluar gitu. Kemudian dia memilih pekerjaan yang nyaman menurut dia.
saya kira tidak masalah gitu. Itu tidak masalah. Jadi alasan-alasannya bukan karena hal-hal yang itu karena saya perempuan, saya cocoknya harus seperti ini gitu. Saya cocoknya harus seperti itu. Tidak. Itu membuat kamu nyaman atau tidak mengerjakan hal-hal lain. Kalau saya nggak nyaman dengan pekerjaan itu karena saya jauh dari anak, itu kan urusan, berarti pilihan dia sendiri gitu loh. Pilihan dia sendiri. Bukan karena itu lebih baik dari pekerjaan yang sebelumnya gitu. Tidak, karena itu membuat kamu nyaman apa enggak gitu. Karena laki-laki juga seperti itu pada prinsipnya kan. Kalau dia nggak nyaman di situ, dia bertahan bertahun-tahun, dia pengen keluar selamanya, kan ada yang bisa seperti itu juga gitu. Perempuan ya harus bisa seperti itu. Saya nyaman ketika saya bekerja bisa melihat anak saya. Itu kan pilihan dia menjadi nyaman gitu. Menjadi nyaman. Kemudian saya memilih pekerjaan yang itu saya bisa punya waktu berkualitas dengan keluarga gitu. Itu kan pilihan dia yang buat nyaman kan. Dan laki-laki bisa juga membuat pilihan itu gitu loh. Perempuan juga sebaliknya bisa membuat pilihan-pilihan, saya ingin terus mengasah skill saya ingin terus mempunyai kedudukan bla 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 semuanya. Itu karena dia nyaman juga, dia pengen cita-cita seperti itu. Karena bisa jadi ada perempuan yang lain, saya milih mungkin seperti ini karena saya sambil ngajarin anak saya gitu semuanya. Itu kan nggak bisa dipaksakan juga gitu, itu juga nggak bisa dipaksakan. Kalau memang sekarang pilihannya adalah banyak pilihan yang kemudian bisa dilakukan, atau banyak pilihan yang kemudian pekerjaan-pekerjaan yang bisa ditawarkan pada perempuan gitu. Perempuan modern dengan kecanggihan digital, namanya memanfaatkan digitalisasi, kemudian jualan melalui media sosial, kemudian marketplace dan sebagainya gitu. Ya itu saya kira bukan karena cocok bagi perempuan, laki-laki juga cocok di situ, tapi itu memang pilihan dia karena dia merasa nyaman di situ gitu. Dia bisa mengembangkan skillnya di situ gitu. Saya kira juga tidak hanya jualan ya, kalau pemanfaatan media online atau kemudian digitalisasi ya, jasa mungkin psikolog yang kemudian dia punya skill di situ, dia kemudian bikin podcast, atau mungkin dia punya model-model edukasi di internet, kemudian disampaikan, followernya banyak dan sebagainya, itu kan juga bisa gitu. Banyak hal. Ya memang dunianya juga sudah seperti ini, kenapa tidak dimanfaatkan, dan bisa jadi memang itu lebih ramah kepada perempuan gitu. Itu menjadi lebih ramah, lebih istilahnya, dan itu juga bisa dimanfaatkan tidak hanya perempuan, ya itu tadi, laki-laki juga bisa gitu. Karena coba sekarang pekerjaan tuh yang kemudian laki-laki kerjakan dan dia tidak memanfaatkan kemajuan teknologi, dia kan juga bisa tergusur juga. Jadi saya kira itu memang di ranah itu pekerjaan yang cocok untuk semua gender, apalagi perempuan gitu. Jadi menjadi pilihan baru bagi perempuan gitu. Iya. Nah, jadi terkait pekerjaan, tidak ada pekerjaan yang memang itu dikhususkan kepada laki-laki atau kepada perempuan. Jadi tiap laki-laki ataupun tiap perempuan itu bisa memilih pekerjaan mana yang nyaman. Sesuai kebutuhan dia, nyamannya. Jadi bagi laki-laki pun bukan karena dia memiliki kewajiban untuk mencari nafkah, lalu dia memaksakan diri kepada pekerjaan yang tidak dia sukai atau tidak cocok. Bisa jadi ya seperti itu. Bisa jadi juga karena dia tidak ada pilihan lain. Bisa jadi kan memang dia bersyukurlah sebenarnya orang yang punya banyak pilihan ya. Dia otomatis bisa memilih. Tapi kalau ada orang yang tidak punya pilihan lain ya adanya itu dia harus melakukan itu. Saya kira ya memang seperti itu hidup ya, kadang memang tidak ada pilihan, bisa jadi memang seperti itu. Iya sih Mbak. Ada lagi selanjutnya fenomena yang sering kali dibahas, bahwa ketika nanti perempuan ini bekerja, lagi-lagi konteks permasalahannya di sini, perempuan ini apakah dia berdikari ataukah dia malah dieksploitasi. Nah, ada yang berpandangan yang demikian. Lalu itu mungkin juga ada kaitannya dengan double burden, istilah double burden itu sendiri. Nah, menurut Mbak Lila mengenai fenomena yang terjadi tentang pandangan ketika perempuan ini bekerja, dia juga punya tanggungan domestik di rumah,
Ya, sedangkan itu tadi Mbak Lila jelaskan bisa dikerjakan antara laki-laki dan perempuan, lalu perempuan ini malah dia dikatakan dieksploitasi, bukan malah berdikari. Lalu bagaimana juga terkait istilah double burden yang dilekatkan pada perempuan? Ya memang kayaknya itu fakta gitu. Itu memang fakta bahwa perempuan yang kemudian bekerja di banyakkan masyarakat kita, dia juga dibebankan tugas domestik gitu. Ya masih nanti pulang itu nyuapin anak gitu, masih nanti pulang itu harus beresin jemuran gitu suaminya, atau karena tidak semua wanita yang kemudian dia dalam kondisi spesial punya dukungan sistem sistem yang kuat gitu. Tidak semua perempuan kemudian difasilitasi dengan banyak asisten rumah tangga gitu. Ketika kita mencoba seharusnya kalau idealisnya memang itu bisa dilakukan bersama-sama gitu. Kalau soalnya yang tadi saya contohkan, laki-lakinya bekerja, perempuannya bekerja, dan ketika di rumah itu dia mengerjakan hal yang seimbang, soalnya saya pegang anak nih, kemudian suami pegang urusan dapur gitu. Itu kan juga tidak menjadi beban ganda karena dikerjakan bersama-sama. Idealnya emang seperti itu, harusnya seperti itu gitu, berbagi gitu loh. Kalau memang pulang kerja sama-sama capek gitu, tidak cukup punya uang untuk beli makanan, ya kita harus lakukan bersama-sama gitu. Kamu masak, satunya cuci piring. Kemudian saya ngurusin baju, kamu ngepel lantai. Ya karena apa? Ya karena uang kita cukupnya tanpa asisten gitu. Berarti kan itu harus dikerjakan bersama-sama. Kalau aku capek, kamu juga capek, sama-sama capek. Jangan kemudian kamu capek, aku capek, karena sudah menjadi stigma dalam masyarakat bahwa domestik itu perempuan, dilimpahkan ke perempuan saja. Apakah itu manusiawi? Saya ukurannya itu aja gitu. Itu manusiawi apa enggak gitu? Sama-sama capek, sama-sama bekerja, kemudian hanya ditimpakan kepada satu orang saja gitu. Saya kira itu sebenarnya udah nggak manusiawi gitu loh. Itu ukuran ini aja deh, ukuran sederhana gitu. Kemudian bagaimana menyiasatinya sekarang gitu kan? Faktanya seperti itu di masyarakat kita. Perempuan harus mengerjakan hal-hal yang di domestik, dan kalau dia punya tanggungan, makanya perempuan harus di sini pinter-pinter untuk kemudian negosiasi bagaimana laki-laki yang masih berwawasan bahwa semua hal itu dibebankan pada perempuan, maksudnya domestik, dan kemudian kamu bekerja boleh asalkan domestiknya tidak keteteran, katanya yang seperti itu kan. Kalau masih berwawasan seperti itu, ya sedikit demi sedikit bagaimana cara kita untuk merubah gitu. Karena kalau memang itu bisa diupayakan seideal mungkin, ya kita akan lebih ringan gitu. Kita akan lebih ringan. Kalau bukan dengan hal lain itu dalam artian tadi soalnya KDRT itu kan hal lain. Itu sudah kejahatan memang kan. Bagaimana perempuan kemudian mengupayakan untuk terus bernegosiasi kalau memang belum ideal seperti itu, ya terus menjadi upaya perempuan untuk mengupayakan itu. Jangan pernah menyerah untuk mengupayakan itu gitu. Harus terus bernegosiasi itu tadi gitu. Kalau memang cara A kemudian menjadi hubungan suami istri bertengkar gitu, menjadi cara B kemudian semakin jauh. Nah, bagaimana kita mempunyai cara Z? Nah, baru setelah Z kita dapat, ya kan tidak masalah gitu. Karena itu juga meringankan kita sebagai perempuan. Kita bisa beraktivitas, kita bisa mengasah kemampuan kita bisa mengembangkan skill kita gitu kan. Cuman masalah rumah tangga tidak menjadi hambatan gitu. Jadi banyak hal yang dapat kita ambil pada hari ini, bahwasanya memang di dalam relasi antara laki-laki dan perempuan itu juga harus mengerti antara kondisi masing-masing ya Mbak. Lalu harus juga paham bahwa setiap pekerjaan yang ada di rumah tangga itu ya tugas bersama. Pun dengan mengasuh anak, walaupun yang mengandung lama dan menyusui itu adalah ibu, ayah juga harus punya peran untuk membantu perempuan dalam hal ini. Dan penting loh sebenarnya figur ayah itu. Perempuan yang istilahnya bucin ya sekarang ya. Istilahnya bucin. Itu bisa jadi memang perempuan yang atau
remaja yang kemudian pacaran menjadi bucin, bisa jadi emang dia kurang figur ayah. Figur ayah dari dulu ketika di rumah gitu. Dia butuh kelekatan ke orang lain. Orang lain sudah menawarkan sedikit perhatian, dia sudah bucin banget sama pasangannya gitu samanya. Nah itu makanya pengasuhan itu tidak bisa dilakukan hanya ibu saja, tapi juga ayah. Karena ada kebutuhan psikologis yang memang harus dipenuhi dari anak gitu. Ada kebutuhan dari ibu dan kemudian dari ayah. Dan itu tidak terbatas dalam jenis kelamin tertentu ya Mbak, mau anaknya laki-laki, mau anaknya perempuan, jadi apalagi laki-laki. Nah sebenarnya kalau pendidikan, kita berbicara pendidikan kesetaraan gender samanya, kunci utamanya dalam keluarga. Bukan kemudian kita harus menjadi aktivis gitu, menjadi aktivis perempuan, saya punya pengaruh hebat gitu. Kalau hal terkecil yang bisa kita lakukan sebagai perempuan, apalagi ibu dan punya pasangan di rumah, yaitu tadi suami kita bagaimana, kemudian kita mencontohkan relasi suami istri itu kepada anak bagaimana, itu sebenarnya yang penting. Karena anak merekam semua gitu, merekam semua yang dilakukan oleh ayah, perlakuan ayah kepada ibu gitu, atau sebaliknya perlakuan ibu kepada ayah, dia rekam semua di situ gitu. Kalau sedari awal ayah sudah dalam bayangan dia, oh ayahku loh juga masak, itu bukan hal yang sesekali gitu, dia rutin ini gitu, nanti kan juga dia mencontoh itu bukan kerjaan membantu ibu, tapi memang itu sudah tanggung jawab gitu. Laki-laki memasak itu kan bukan merendahkan laki-laki selamanya. Istilahnya bukan yang kursusan di luar ya, bukan memang dia belajar di luar menjadi chef itu berbeda gitu. Bukan seperti itu. Anak lelaki ataupun remaja laki-laki bisa memasak itu karena memang skill hidup gitu. Skill untuk kamu hidup itu salah satunya dengan memasak, seperti kamu mencuci baju gitu. Itu adalah skill hidup yang juga harus dimiliki. Tidak harus kemudian itu hanya dilakukan pada anak perempuan gitu. Karena anak perempuan jadinya saya mendidik dari kecil bisa masak, cuci piring, ngepel lantai gitu kan, atau melakukan hal lain gitu. Tidak karena dia sebagai perempuan, tapi alasannya adalah itu skill hidup. Skill hidup yang memang harus dimiliki oleh anak laki-laki maupun anak perempuan gitu. Jadi kita sebagai ibu juga sudah bisa mengajarkan apa itu kesetaraan kepada anak-anak kita. Sama halnya kadang itu juga dari ibu juga, samanya bilang, kamu perempuan lah, kakak dulu aja yang kuliah gitu, kamu perempuan, karena kakak tanggung jawabnya lebih besar. Itu kan sudah pendidikan yang tidak setara gitu. Makanya sebenarnya kuncinya awalnya dari keluarga, itu penting. Jadi memang kunci untuk pembentukan karakter seseorang itu memang dari keluarga ya. Apalagi isu-isu seperti yang kita bincangkan hari ini. Itu sebenarnya penting dari keluarga. Jadi bagaimana pola pengasuhan antara ayah dan ibu, pembagian tugas untuk memang mendampingi anak itu, apakah nanti si anak ini akan dibentuk menjadi pribadi yang adil gender ataukah malah mendominasi salah satu jenis kelamin nantinya ya Mbak gitu. Dari banyak sekali perbincangan yang sudah kita mulai dari tadi sampai sekarang, mungkin Mbak Lila bisa membagikan pesan atau tips kepada sahabat-sahabat yang menonton terkait bagaimana ibu-ibu atau bapak-bapak di rumah atau calon ibu-ibu dan bapak-bapak menjadi seorang pribadi, baik itu menjadi seorang pasangan atau menjadi perempuan atau laki-laki di dalam rumah tangga. Iya. Saya tadi belum memikirkan ya dari rumah. Karena ada kuota. Begini, pada dasarnya sebenarnya kesetaraan entah itu laki-laki dan perempuan itu prinsipnya yang utama itu adalah memanusiakan manusia sebenarnya. Kalau memang kita berprinsip itu gitu, kita akan bisa menimbang kok ini sebenarnya setara itu manusiawi atau tidak gitu. Kalau memang prinsip kita sudah prinsip itu memanusiakan manusia, kita akan bisa menimbang gitu. Setiap perbuatan kita ini sebenarnya lebih cenderung kepada gender tertentu atau tidak. Sebenarnya sesederhana itu gitu. Dan kedua, sebagai ibu
itu tadi pendidikan kesetaraan gender atau isu-isu kesetaraan gender ini bisa dimulai dari ranah keluarga. Kita tidak perlu minder yang dulunya semuanya aktivis di kampus, sering membicarakan isu-isu ini, kemudian saya tidak bisa melakukan apapun. Tidak, gitu. Ketika kita sebagai ibu, kita bisa melakukan itu, gitu. Anak-anak kita kalau dalam satu rumah kita bisa melakukan pendidikan itu kepada anaknya, memberikan isu kesetaraan itu kepada anaknya. Bayangkan kalau itu terjadi beberapa rumah gitu, kemudian semuanya juga melakukan hal sama, itu menjadi gerakan yang sangat luar biasa gitu. Ya kita mulai dari diri kita, kira-kira itu aja sih. Nah, ini mungkin semoga bisa dicontoh atau diterapkan ya. Bagi saya juga, saya juga tidak sempurna, saya juga masih terus berjuang. Berjuang pada apa yang saya jalani ya maksudnya. Iya. Jadi seorang ibu dan yang ibu yang juga punya aktivitas. Iya. Nah, sedikit informasi bahwa Mbak Lila itu juga seorang ibu, tapi Mbak Lila ini juga menunjukkan bahwa menjadi ibu rumah tangga itu tidak sesempit itu dimaknai. Mbak Lila juga sekarang menempuh pendidikan S3. Nah, horor ya kayaknya. Memang pusing sepertinya saya lihat. Jadi seperti itu ya mungkin sahabat-sahabat di sini. Nah, perbincangan kita mengenai relasi antara perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga, ataupun bagaimana pandangan mengenai laki-laki dan perempuan yang bekerja. Terima kasih atas waktunya Mbak Lila. Terima kasih Mbak Vivia. Mohon maaf saya belepotan, ngomongnya tidak terarah kadang. Mohon bisa dimaklumi. Karena ini memang bincang santai ya Mbak. Jadi semoga kita bisa ketemu di lain waktu di topik yang mungkin satu tema tapi beda obrolan. Semoga tidak bosan. Iya. Nah, mungkin itu saja. Salam komunitas. Salam.